Untuk menjatuhkan salah satu Yonko di dunia baru, Luffy dan yang lainnya membentuk aliansi bajak laut dengan Trafalgar Law dan pergi ke Dressrosa. Sedangkan Luffy sendiri malah ikut serta dalam pertarungan memperebutkan buah merah-merah dan dia memenangkan babak pertama. Dan pada pertandingan terakhir babak pertama terdapat seorang gladiator bernama Rebecca yang Luffy dukung. Di sisi Barto, ia terus berusaha mencari Luffy sesuai perintah Zoro Senpai. Tapi cara ia mencari malah mengendap-endap, dengan alasan agar dirinya tak terlalu terpesona ketika melihat idolanya. Ia juga berpikir jika kapten dan wakil kaptennya berada di sini, kemungkinan kru Mugiwara yang lain juga ada di sini. Makanya ia langsung kembali salting dan berharap bertemu mereka semua. Tapi setelah dilihat-lihat, lorong Kolosium yang ia kitari sepi, dan ia malah menemukan tangga menuju ke bawah. Saat ia telusuri ke bawah tangga, ternyata di sana adalah ruang tunggu perawatan medis para peserta yang kalah atau bisa disebut pecundang. Para petugas yang melihat Barto masuk cukup khawatir Barto mengacau di sana. Makanya mereka berusaha memberitahu Barto kalau ruangan itu adalah ruangan perawatan bagi para pecundang. Mendengar kata pecundang, si Barto langsung sedikit memprovokasi para peserta yang kalah di sana, yang akhirnya beberapa orang juga terprovokasi olehnya. Karena Luffy tak ada di sana, ia memutuskan untuk pergi. Setelah itu semua, petugas medis pun memanggil nama Sai untuk diperiksa selanjutnya. Sai yang sensitif langsung menanyakan kabar kakeknya yang belum kunjung keluar. Tapi si petugas mengatakan bahwa kakeknya yaitu Chinjau sudah keluar dan jalannya bukan kembali ke ruangan ini. Setelah mendengar itu, Sai meminta maaf dan melanjutkan perawatannya. Saat ia masuk, ia disuruh berbaring dan menutup matanya, tapi ternyata ia malah dijebloskan ke bawah. Di bawah sana ternyata banyak sekali barang rongsokan dan mainan. Yang ternyata di sana juga ada semua petarung yang sebelumnya kalah lalu dijebloskan juga, termasuk Hairudin dan Jinjau. Menurut Hairudin, sepertinya mereka yang kalah akan dibuang ke tempat ini. Dagama juga menambahkan bahwa di sini tak ada jalan keluar, dan Doflamingo telah menjebak mereka semua. Saking sulitnya dihancurkan, King Punch milik Elizabeth saja tak bisa menghancurkannya. Begitu juga Blue Genie, menurutnya dinding ini dibuat di bawah tanah, dan sudah pasti temboknya tanah itu sendiri. Selain mereka, Abdullah dan Jet juga beropini, apa yang direncanakan Doflamingo sampai mengumpulkan mereka di sini. Di arena sendiri, Rolling Logan yang berhadapan dengan Rebecca terus bernafsu untuk menghancurkannya. Tentu saja, kekejaman itu didukung oleh para penonton. Luffy juga sangat kesal mengapa Rebecca benar-benar dibenci sebegitunya oleh semua warga. Padahal ia adalah orang yang sangat baik. Para tahanan juga setuju karena saat mereka putus asa, Rebecca selalu menyemangati mereka. Saat ia hendak menceritakan mengapa Rebecca dibenci semua orang yang menyangkut kakeknya, Luffy malah menolak dan terus menyemangati Rebecca. Sedangkan Rebecca, ia yang terus diserang Logan, berusaha menghindarinya. Buruknya, karena ia terus berlari, ia menabrak petarung lain sampai pedang dan dirinya terjatuh. Makanya si Logan bisa leluasa mengepal tubuh Rebecca. Rebecca akhirnya tak bisa apa-apa. Ia hanya bisa berteriak karena kepalan Logan. Lalu menangis karena pasti kalah dengan seperti ini. Apalagi ia terus mengingat perkataan si prajurit untuk tidak mengikuti pertarungan ini. Saat ia menangis dan putus asa, Agilia datang menyelamatkan Rebecca. Tampaknya mereka berdua saling mengenal. Bahkan Agilia sendiri terus menyemangati Rebecca untuk memiliki tekad yang kuat agar bisa mendapatkan Mera-Mera Nomi. Agilia pun berduel dengan Logan sekarang. Saat Agilia juga terpojok, Rebecca meminta Agilia menunduk. Ia pun melakukan serangan dengan melompat di punggung Agilia.
Tanpa menyerangnya, Logan akhirnya bisa dieliminasi oleh Rebecca. Kemampuannya itu juga dipuji oleh Agilia karena Rebecca terlampau hebat. Pertarungan pun akhirnya berlanjut. Karena nobarnya kembali menyorot Cavendish, si Luffy berniat pindah nonton dari sana. Saat hendak pergi, ia menanyakan suatu hal. Mengapa orang-orang di luar sangat terlihat bahagia ketimbang mereka sebagai tahanan gladiator? Ia pun menjawab bahwa Doflamingo membagi orang-orang ke dalam pemenang yang mematuhinya dan pecundang yang tidak mematuhinya. Sama halnya seperti pemerintah dunia. Para pecundang itu seperti sampah. Semakin banyak pecundang atau sampah yang ditimbun, semakin baik pula negara tersebut. Tapi hanya di luarnya saja. Penjelasan itu mengingatkan Luffy pada Grey Terminal. Si tahanan itu pun menjelaskan lagi, semakin lama, Luffy juga akan semakin sadar bahwa ada banyak sekali keanehan yang terjadi di sini. Di sisi Barto, ia kebingungan kemana lagi harus mencari Luffy. Tapi tiba-tiba, Luffy keluar dari balik pintu di dekatnya. Melihatnya saja membuat Barto salting parah, padahal si Luffy udah lari buat nyari spot nonton. Gak mau kelewatan, Barto pun berusaha berteriak memanggil Luffy. Di sisi Sai dan para petarung yang kalah, mereka mendapati orang-orang yang baru dibuang juga, seperti Kelifang, Ideo, dan Bu yang kaget akan hal ini. Seperti biasa, reaksi orang yang baru dibuang mempertanyakan di mana mereka, yang pada akhirnya mereka semua pun tak menyangka ada tempat pembuangan sebesar dan seluas ini di bawah kerajaan. Teng Lepanto yang basicnya adalah seorang komandan pasukan dari Dressrosa dengan canggung beranggapan gladiator Riki adalah seseorang yang ia hormati, yaitu Raja Riku. Tentu saja, ucapan Teng Lepanto membuat petarung lain heran, apalagi menurut Abdullah dan Jet, Raja Riku adalah mantan raja yang melakukan tindak kejahatan serius dan terbunuh. Dikarenakan mereka berada di ruang bawah tanah, Riku pun tak perlu menyamarkan identitasnya lagi. Ia pun membuka helmnya. Benar saja, ia adalah mantan raja sebelumnya, yaitu Raja Riku. Mengetahuinya, Teng Lepanto langsung menangis sembari menunduk. Ia senang bisa bertemu dengannya lagi. Tentu saja Raja Riku juga mengenal Teng Lepanto. Mana mungkin ia melupakan dan tak mempercayai orang yang sangat patuh sepertinya. Raja Elizabelo II dari kerajaan Prodence juga tampaknya mengenal baik Riku. Makanya ia langsung mendekatinya karena sudah lama mereka tak bertemu. Elizabelo juga mengatakan bahwa Riku telah menyelamatkan kerajaannya saat mereka mengalami banyak masalah. Selain itu, semenjak Riku turun tahta, banyak negara sekitar yang kehilangan keseimbangan dan terjadi perang terus-menerus. Mendengar itu, Sai dan Bu juga angkat bicara mengenai soal peperangan tadi. Menurutnya, seseorang telah memicu negara-negara untuk berperang demi mendapatkan kekayaan dengan cara menjual banyak senjata pada negara berperang. Dan nama broker senjata itu adalah Joker alias Doflamingo. Tapi mereka tak tahu di mana pembuatan atau di mana senjata itu disimpan. Negara Chinjau yaitu negara Kano sedang berperang sekarang dan mereka dalam masalah karena musuh terus mendapat pasokan senjata. Maka dari itu, mereka berusaha mendapatkan senjata dengan mengikuti turnamen ini. Happo Navy juga bertujuan untuk menghancurkan penyelundupan senjata atas permintaan raja dari kerajaan Kano sendiri. Sai juga menyalahkan Riku. Akibat Riku turun tahta dan Doflamingo menggantikannya, hubungan antar negara jadi bermasalah. Dagama juga membenarkan itu. Di masa lalu, kerajaan Prodence juga memang berhutang budi pada Dressrosa. Ucapan Dagama akhirnya membuat Teng Lepanto kesal. Menurutnya, Dagama tak tahu apa yang terjadi 10 tahun yang lalu di negara mereka. Riku menghentikan Teng yang seperti itu. Beberapa petarung gladiator warga Dressrosa asli pun malah ikut-ikutan berdiri. Mereka mengaku bahwa mereka adalah prajurit kerajaan. Bukan hanya mereka, tapi mainan yang sudah usang di sana juga berdiri. Lalu mereka semua menundukkan kepala pada Raja Riku. Di sisi lain, Hak tampaknya diam-diam sedang menghubungi seseorang dengan Denden Mushinya. Ia melaporkan bahwa ada ruangan seluas itu di bawah sini, dan mungkin ada sesuatu lain di bawah tanah. Seseorang di luar sana juga meminta Hak terus memantau saja. Setelah itu, secara tiba-tiba ada semacam lendir yang jatuh dari atas. Lendir itu seakan membawa Sai ke atas sana. Walau sudah berusaha diselamatkan,
Tetap saja Sai terbawa oleh lendir itu. Sai dibawa oleh lendir itu ke suatu tempat, dan di sana juga ia malah diubah menjadi boneka. Setelah selesai jadi boneka, Trebol akhirnya memogram Sai untuk tidak menyakiti manusia dan harus nurut. Di sana juga ada sebuah pabrik dan pelabuhan barang untuk dikerjakan. Sai yang keluar tak bisa menggerakkan tubuh bonekanya itu. Intinya ia bergerak sesuai perintahnya. Di Taman Bunga, Gancho selaku raja dari suku Tontata kembali menceritakan masa lalu kelam suku mereka. Dahulu, para leluhur sukunya menjelajahi lautan. Mereka mencari sumber alami karena negerinya kekurangan. Tapi manusia selalu memburu mereka, dan pada akhirnya mengalami kepunahan. Tapi suatu hari, Raja Dressrosa datang. Ia menawari kesepakatan bahwa mereka akan menyediakan sumber dan menjamin para kurcaci selamat. Tapi sebagai gantinya, para kurcaci harus bekerja, dan nama raja itu adalah Don Quixote. Disinilah awal mula sejarah buruk suku Tontata yang berlanjut sampai 900 tahun yang lalu. Disebut juga era perbudakan. Ada manuskrip yang masih selamat, yang menggambarkan betapa kejamnya keluarga kerajaan itu. Para leluhur Tontata dipaksa bekerja jauh berada di bawah tanah yang tidak disadari oleh orang lain. Sementara manusia hidup bergelimang harta yang didapat dari kerja keras suku Tontata. Catatan buruk dari abad kekosongan juga lenyap. Singkatnya, setelah 100 tahun setelahnya, atau 800 tahun yang lalu, raja baru menduduki tahta Dressrosa, dan ia adalah Raja Riku. Saat Raja Riku mendengar bahwa kurcaci diperlakukan rendah daripada manusia selama berabad-abad, ia menangis dan sedalam-dalamnya meminta maaf. Lalu, Raja baru merancang sebuah bentuk kompensasi untuk suku Tontata, yaitu mengizinkan suku Tontata mengambil apapun yang mereka perlukan di negara itu, dan tentu saja tanpa perlu bekerja. Makanya sampai sekarang suku Tontata selalu mengambil beberapa barang orang-orang, dan orang-orang menganggapnya peri yang menjaga Dressrosa. Penduduk berpikir peri akibat ulah raja baik itu, dengan membuat lelucon yang dipercayai semua orang. Jadilah legenda peri Dressrosa. Negara ini diperintah dengan lembut oleh keluarga Riku yang selalu mendukung negara-negara tetangga saat mereka dalam kesulitan. Dressrosa memang bukan negara kaya raya, tapi jadi terkenal dan membuat orang-orang tersenyum. Maka dari itu, nenek moyang suku Tontata juga memberi penghormatan kepada kebaikan Raja Riku, dan mereka dengan sukarela menanami negara ini dengan banyak sayuran dan bunga-bunga indah. Dan buruknya, setelah 900 tahun lamanya, akhirnya keturunan keluarga Don Quixote kembali lagi dan mengambil tahta mereka dari keluarga Riku. Dengan begitu, ia mencoba mengulang sejarah mengerikan itu. Putri Gancho bernama Manseri, dan 500 orang Tontata sudah menjadi korban Doflamingo. Makanya dari itu, mereka sekarang akan memeranginya agar masa lalu kelam tidak terulang kembali. Tayangan Arena Rebecca juga masih berjalan. Dengan penasaran, Robin akhirnya bertanya pada prajurit mainan itu, mengapa Rebecca dibenci semua orang? Sepertinya semua rakyat Dressrosa membenci Raja Riku. Si prajurit pun menjelaskan, ada insiden di mana Raja Riku kehilangan kepercayaan rakyat dalam semalam. Raja berusaha untuk melindungi negaranya sampai akhir. Makanya sampai sekarang seluruh penduduk tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal Doflamingo lah yang mencoba membunuh semua anggota keluarga Raja Riku, dalam artian mengkudeta. Untungnya, ia membawa Rebecca sebagai keturunan Raja Riku dan melarikan diri untuk waktu yang sangat lama. Namun pada akhirnya Rebecca malah tertangkap dan malah dijadikan bahan pameran di Colosseum. Maka dari itu, prajurit akan berusaha mengembalikan kepercayaan rakyat pada Raja Riku dan menyelamatkan Rebecca, karena ia adalah ayah kandung dari Rebecca itu sendiri. Balik ke Colosseum, si Barto untungnya masih sempat memanggil Luffy. Di sana, akhirnya Luffy menghampiri Barto. Barto masih saja gugup untuk berbicara dengan Luffy, makanya si Luffy langsung ninggalin Barto karena ia buru-buru ingin menonton Rebecca. Barto pun langsung berteriak bahwa ia dimintai Zoro untuk membawa Luffy padanya. Walau masih malu-malu, Barto akhirnya membawa Luffy ke tempat Zoro menunggunya. Sembari berlari, si Barto masih saja salting karena ia dipanggil kepala ayam oleh Luffy.
Di arena sendiri, pertarungan Blok D juga semakin sengit. Di markas pusat pasukan anti Doflamingo juga masih berdiskusi. Setelah tahu prajurit mainan adalah ayah dari Rebecca, Usopp dan lainnya terkejut karena artinya Rebecca adalah cucu dari Raja Riku. Prajurit mainan pun menjelaskan lebih detail tentang tragedi 10 tahun yang lalu. Awalnya, semua ini terjadi ketika wanita bernama Monet bekerja di kerajaan. Tentu Robin dan lainnya mengenal siapa Monet. Ia adalah wanita bersayap yang ada di Punk Hazard sebelumnya. Di Dressrosa, tepatnya 10 tahun yang lalu, para warga hidup bahagia. Mereka saling bergotong royong membangun pemukiman. Jika pemukiman mereka diserang oleh para bajak laut, mereka juga mencintai raja mereka, yaitu Raja Riku. Makanya mereka selalu bersyukur, berkat perlindungan Raja Riku, kerusakan desa mereka tak terlalu parah. Di saat yang sama, pasukan Raja Riku datang pada desa yang rusak itu. Teng Lepanto yang menjabat sebagai kapten atau komandan pasukan kerajaan memberikan pesan sang raja pada para penduduk desa yang hancur itu. Pesan itu berisi bahwa raja meminta maaf pada para penduduk atas kerusakan yang diakibatkan oleh bajak laut. Untuk bentuk pertolongan sendiri, pembangunan desa akan diserahkan oleh para pasukan kerajaan. Warga sangat amat senang. Beberapa dari mereka juga berpikir bahwa pertolongan raja terlalu berlebihan. Akhirnya, para pasukan kerajaan dan rakyat pun saling membantu untuk membangun desa itu kembali. Di sisi desa yang lain, rakyat juga kadang sedikit mengeluh karena 2 minggu ini tak turun hujan sama sekali. Tapi meski dalam kondisi kekeringan seperti ini, bunga-bunga tak tandu sama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena para perilah yang melindungi bunga-bunganya. Di sisi desa yang lain juga sama. Seorang anak meminta makan lagi pada kakeknya. Tapi si kakek malah berkata jika ia masih punya energi untuk berteriak, artinya masih kenyang. Walau mereka hidup sangat miskin, setidaknya mereka bisa hidup nyaman dan tentram tanpa adanya peperangan di negara ini. Makanya si kakek dan si bocah jadi mensyukuri terhadap hal itu. Selama 800 tahun hidup di bawah kepemimpinan keluarga Riku, Dressrosa tak pernah terlibat dalam peperangan. Meski negara ini miskin, para penduduk dan peri saling membantu. Dressrosa adalah negara yang cinta damai. Akan tetapi, sebuah mimpi buruk terbang menuju istana. Di malam yang sejuk dan tenang, Doflamingo mendatangi kediaman Raja Riku yang sedang tertidur. Tentu saja Raja Riku mengenal siapa Doflamingo sebelum Dovi mengenal dirinya. Karena Dovi sendiri adalah salah satu bajak laut yang terkenal. Dovi mengatakan bahwa ia adalah keturunan dari keluarga Don Quixote yang pernah memerintah negara Dressrosa. Ialah raja yang sebenarnya dari kerajaan ini. Raja Riku sendiri menyangkal. Ia mengatakan keburukan Dovi bahwa ia telah merampok kapal pengangkut persembahan Tenryubito yang berisi uang dari berbagai negara. Lalu mengancam pemerintah dunia untuk menjadi si Cibukai. Dovi juga mengakui akibat ulahnya mungkin pemerintah dunia saja tak tahu lagi bagaimana harus menghadapinya. Mereka tak bisa mengatasinya karena Dovi tak takut pada Tenryubito. Tanpa basa-basi lagi, Dovi pun meminta Raja Riku untuk mengembalikan tahta Dressrosa padanya. Jika tidak, maka akan terjadi pertumpahan darah di negara ini. Dovi juga mengerti, ia tahu bahwa Raja Riku tak suka pertarungan. Karena itulah, ia memberikan opsi lain. Ia meminta 10 miliar BRI dengan anggapan Dovi menjual kerajaan ini pada Raja Riku. Walau ia bisa saja merebut atau mengkudeta Raja Riku dengan mudah. Raja Riku tahu bahwa ia memang tak memiliki power. Jika ia bisa menghindari peperangan dengan membayarnya dengan uang, Raja Riku tak masalah, selama para penduduk aman. Tapi negara ini tak memiliki uang sebanyak 10 miliar beri. Dovi tak peduli. Mungkin Raja Riku harus mengumpulkan uang itu dari para penduduk. Ia juga hanya memberikan waktu sampai besok senja dan tak boleh meminta bantuan dari negara lain. Selain itu, Raja Riku juga tak boleh berbicara apapun soal Dovi pada para penduduk. Intinya, Raja Riku hanya memiliki dua pilihan, mengumpulkan semua uangnya dan menghindari perang, atau berperang dengannya dan melihat pertumpahan darah rakyatnya. Setelah kepergian Doflamingo, akhirnya Raja Riku mengumpulkan semua pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Teng Lepanto. Raja Riku memberitahu itu semua pada mereka dan juga staf kerajaan. Teng Lepanto juga menyarankan agar mereka berperang saja dengan Doflamingo, tapi Raja menolak, karena baginya umat manusia tak seharusnya saling membunuh. Mengumpulkan uang dari rakyat juga cukup sulit, ditambah tak banyak juga penduduk kaya di negeri mereka.
Lagi pula, mereka tak diwajibkan membayar keluarga yang sejak awal telah meninggalkan negara ini. Tapi ucapan Teng tadi terima raja, peperangan bukanlah solusi. Baginya, nyawa dari penduduk mereka lah yang terpenting saat ini. Teng yang memang sangat menghormati sang raja langsung memerintah seluruh pasukannya untuk percaya pada raja. Raja Riku pun memerintahkan Teng dan pasukannya untuk berpencar ke seluruhan desa di penjuru Dressrosa dan meminta uang dari para rakyat untuk menyelesaikan masalah ini. Walau ia tahu dengan begini para rakyat akan kehilangan kepercayaan padanya. Setelah semua ini selesai, ia akan bekerja keras untuk mengembalikan semuanya. Di malam yang sepi dan santai, para warga yang sedang menikmati malam langsung didatangi oleh para pasukan. Mereka juga menggelar wadah dan langsung meminta uang-uang mereka tanpa alasan. Tentu saja para warga bingung dan sempat berpikir bahwa para pasukan ini bertingkah di luar perintah raja. Tapi Teng sebagai komandan langsung menjelaskan bahwa ini adalah perintah raja langsung. Teng dengan segala ucapannya tetap bingung bagaimana caranya meminta uang para penduduk tanpa memberitahu kebenarannya. Tak lama, proyektor Denden Mushi yang disiarkan di seluruh penjuru Dressrosa pun menyala. Raja Riku langsung berbicara pada semua penduduk. Ia meminta tolong untuk meminjami semua uang mereka. Bahkan Raja Riku pun sampai berlutut pada para penduduknya. Melihat hal itu, para penduduk pun terkejut, apalagi para staf kerajaan yang terus memohon pada Raja Riku untuk mengangkat kepalanya. Raja Riku tak peduli. Ia bahkan tak peduli pada dirinya lagi sebagai raja. Dengan segala kerendahan hatinya, ia tak akan segan memotong tangan dan kakinya untuk membuktikan bahwa ini bukanlah lelucon. Teng pun jadi teringat. Sebelumnya, Raja berbicara pada Teng bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk dengan Doflamingo, maka ia akan langsung membunuhnya. Teng pun langsung emosional. Ia harus memenuhi harapan Raja Riku dengan mengumpulkan semua uang dari para penduduk bagaimanapun caranya. Saat ia hendak menghunuskan pedangnya agar para penduduk terpaksa memberikan uang mereka, ternyata seluruh penduduk benar-benar percaya pada Raja Riku. Bahkan mereka berpikir tak mungkin Raja Riku berbuat jahat pada rakyatnya, dan pasti ada alasan kuat mengapa harus seperti ini. Melihat sinkronisasi antara raja dan para rakyatnya yang saling mempercayai, Teng Lepanto hanya bisa menangis. Ternyata kebaikan raja lah yang mewujudkan semua ini. Momen ini adalah wujud kepercayaan penduduk selama 800 tahun pada keluarga Riku. Teng Lepanto juga terus bergumam bahwa negara ini benar-benar mengagumkan, dan ia percaya negara ini akan selamat. Raja Riku yang melihat aktivitas kebaikan para penduduknya di malam itu juga meneteskan air matanya. Tapi tiba-tiba, Teng Lepanto dan semua pasukannya berhasil mengumpulkan uang dari para penduduk. Saat mereka hendak kembali, mereka malah melihat Raja Riku sedang menunggangi kuda. Dengan penuh tangisan, sang raja meminta mereka lari. Tapi tentu saja, para pasukan dan penduduk malah menyambut raja yang mereka cintai ini. Maka dari itu, dengan teriakan putus asa sang raja, ia pun menebas para penduduk yang menyambutnya dengan baik. Bahkan, ia pun meluncurkan busur dengan bubuk mesiu sampai terjadi kebakaran besar. Dan ternyata dalang dibalik penyerangan raja terhadap penduduknya sendiri adalah Doflamingo, yang mengendalikan tubuh raja dengan kekuatan benangnya. Tak tanggung-tanggung, ia juga mengendalikan Teng Lepanto dan semua pasukannya untuk terus menyerang penduduk. Tiga bawahan sekaligus pemimpin divisi bajak laut Don Quixote juga berada di sana. Rencananya Dovi akan membuat keluarga Riku sangat dibenci oleh semua penduduk dengan cara seperti itu. Lalu pahlawan datang nantinya. Di istana kerajaan, para staf juga kebingungan apa yang dilakukan raja mereka. Mereka sempat menghubungi angkatan laut, dan angkatan laut yang Vergo pimpin akan mengatasinya nanti.
Tentu saja Virgo sendiri adalah bawahan Doflamingo tanpa mereka semua ketahui. Salah seorang gadis bernama Viola juga dilanda kepanikan melihat ayahnya melakukan aksi sebrutal itu. Saat ia menangisi apa yang terjadi, ia melihat pintu istana terbuka dan salju yang turun entah dari mana. Ternyata itu adalah kelakuan Monet. Monet juga menyerang beberapa pasukan istana yang berjaga. Maka dari itu, Viola semakin dibuat bingung apa yang dilakukan Monet. Padahal ia hanyalah seorang pelayan di kerajaan ini. Monet hanya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah menyambut keluarga kerajaan yang baru. Dan ternyata mereka adalah para anggota bajak laut Don Quixote. Monet juga menahan Viola dan mereka semua masuk ke dalam istana. Malam itu pun menjadi malam yang penuh tragedi, di mana raja yang paling dicintai rakyatnya menyerang rakyatnya yang ia cintai juga. Maka dari itu, trauma dan kebencian para penduduk mulai muncul di malam ini. Kepercayaan mereka terhadap sang raja hilang dalam satu malam. Ketika mereka dilanda keputusasaan, tiba-tiba saja para pahlawan datang menyelamatkan mereka. Awalnya, para penduduk heran dan ketakutan mengapa para bajak laut ada di sana. Tapi karena merekalah yang bisa menyelamatkan para penduduk, maka mereka tak punya pilihan lain. Dovi juga kembali memainkan sang raja, lalu ia menghajarnya seolah ialah pahlawannya. Ia juga memerintah 3 bawahannya, yaitu Treble, Pika, dan Diamante untuk mengurus sisanya. Karena mereka sebagai penduduk diselamatkan, para penduduk pun berteriak nama Doflamingo sebagai pahlawan mereka. Negara pun pada akhirnya jatuh ke tangan Doflamingo hanya dengan satu malam. Para kurcaci juga awalnya percaya Raja Riku sekejam itu. Akhirnya mereka memihak pada raja baru mereka dan berakhir seperti ini. Usopp pun menyimpulkan bahwa akhirnya raja yang dikagumi oleh seluruh penduduk itu dilengsarkan dan mati. Tapi si prajurit membantahnya bahwa Raja Riku masih hidup. Hal itu dikarenakan Doflamingo menyukai kemampuan dari anak Raja Riku bernama Viola. Jadi Viola membuat kesepakatan. Viola akan melakukan apa saja untuk Dovi asalkan ayahnya tak dibunuh. Sampai sekarang Viola masih hidup dan bekerja untuk Doflamingo, lalu mengubah namanya menjadi Violet. Si prajurit juga yakin bahwa Violet pasti hidup di salah satu tempat di negara ini. Tapi ia tak bisa membayangkan seperti apa rasa sakit yang harus dia tanggung selama 10 tahun. Dan di malam tragedi itu juga, para prajurit yang dikendalikan seperti raja untuk menyerang penduduk, mereka juga pasti menderita rasa sakit yang sama. Saat itu, beberapa pasukan memang dibunuh, tapi kebanyakan dari mereka menyerah pada Doflamingo. Si prajurit yakin bahwa mereka juga tak memiliki pilihan. Pokoknya, penderitaan ini dirasakan oleh semuanya. Selain itu, si prajurit mainan juga mengatakan bahwa ia yakin ada beberapa prajurit yang kehilangan ingatan mereka. Maksudnya, meskipun para manusia yang menentang diubah jadi mainan, tapi ingatan mereka masih utuh, sedangkan para manusia sendiri lupa dengan mereka. Mereka bahkan tak tahu kalau mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Bahkan itu juga berlaku untuk para mainan sendiri. Jika ada mainan yang memiliki rekan atau orang yang dikenal, dan orang yang dikenal itu diubah jadi mainan, maka mereka sebagai mainan tak lagi ingat dengan kenalan mereka. Selain itu semua, amarah di dalam diri mereka juga tumbuh sejak Doflamingo mengubah mereka. Doflamingo mencoba untuk menghilangkan semua yang memberontak padanya, dan itu berarti ada banyak pemberontak yang masih bersemayam di dalam kegelapan negara ini. Orang-orang itulah yang menjadi kunci dari rencana mereka. Jika seluruh mainan yang memberontak di negara ini ikut bersatu, maka akan jadi kekuatan yang hebat. Awalnya, Usopp mengingatkan Franky dan Robin soal tujuan utamanya yang hanya menghancurkan pabrik. Tapi Franky dan Robin sepertinya akan ikut serta dalam peperangannya.
Leo pun jadi bersemangat. Ia terus mengingatkan insiden pagi tadi yang jadi bahan tantangan untuk mereka semua. Usap akhirnya bertanya, insiden apa pagi tadi? Kata si prajurit, insiden itu adalah kabar mengenai penurunan jabatan Raja Dressrosa. Mereka semua yang menentang Dovi sangat bahagia akan kabar itu. Tapi setelah tahu itu adalah palsu, mereka kecewa berat. Makanya mereka berencana memeranginya hari ini. Di sisi Riku dan Chinjou, mereka akhirnya mengobrol. Chinjou mengatakan bahwa ia tak memiliki penerus untuk bajak laut Haponya. Dan tentu saja si Riku merasakan sesuatu yang hilang di ingatannya. Di sisi lain, ternyata Bu telah diubah jadi mainan. Abdullah dan Jet juga sama. Maka dari itu si Chinjou sudah kehilangan ingatannya soal cucu-cucunya. Makanya ia mengatakan ia tak memiliki penerus untuk bajak laut Hapo yang ia pimpin. Di sisi Luffy, akhirnya ia bisa bertemu dengan Zoro dan Kinemon. Luffy malah teriak-teriak sama Zoro dan Kinemon sehingga orang-orang di luar Colosseum memperhatikan mereka. Mereka juga nanyain si kepala ayam tadi yang dimintai tolong oleh Zoro. Kata Luffy, orang tadi malah terkapar di lantai. Di sana juga ternyata Bellamy sedang memperhatikan Luffy. Sepertinya ia telah mempertimbangkan misi dari Doflamingo untuknya membunuh Luffy. Saat Bellamy berjalan ke arah Luffy, lagi-lagi ia mengingat dukungan Luffy dan ucapannya sendiri bahwa ia tak lagi memiliki dendam padanya. Dengan begitu, sepertinya ia tak kuasa untuk membunuh Luffy dan malah meninggalkan pisaunya. Saat Bellamy kesal, tiba-tiba saja ada anggota Doflamingo yaitu Dellinger yang menanyakan misi pembunuhan Luffy. Dellinger pun mengatakan bahwa sekarang Luffy tak terlalu serius memerintah Bellamy membunuh Mugiwara. Maksudnya, Luffy tak menginginkan Bellamy lagi. Jadi Dellinger datang untuk menghabisi Bellamy sekarang. Dengan begitu, Bellamy langsung dihajar oleh Dellinger. Di jembatan sendiri, Law terus berduel dengan Doflamingo sampai menghancurkan jembatan itu sendiri. Law juga sepertinya kehabisan energi. Tampaknya ia beberapa kali kesulitan mengeluarkan kekuatannya. Akhirnya energi Law benar-benar habis. Saat Dovi mendekatinya, tiba-tiba saja ada yang menghubungi Dovi. Saat Dovi mengangkatnya, Law masih berusaha menyerang. Namun gagal karena Dovi sudah membaca pergerakannya. Ternyata yang menghubunginya adalah Diamante. Ia memberitahu Dovi bahwa Violet telah berkhianat pada mereka. Mereka juga masih belum membaca pergerakan anggota Mugiwara yang masih di Dressrosa. Makanya dari itu, Dovi meminta Diamante mengirim Lauji dan lainnya menuju pintu masuk pabrik Smile. Awalnya Diamante menolak karena Lauji dan lainnya harus bertarung di babak final Colosseum nanti. Tapi perintah Dovi tak bisa Diamante bantah. Setelah itu, Dovi pun mengulas rencana Law kembali, bahwa Law memancing Dovi di sini saat Mugiwara dan lainnya menghancurkan pabrik. Semisal Law mati karena Dovi sekarang, Kaido akan memburu Dovi. Rencana itu sudah jelas mudah digagalkan oleh Dovi, karena faktanya Mugiwara masih tertahan di Colosseum. Tentu saja, strategi ini membutuhkan kepercayaan yang kuat, apalagi argumen Law saling bertabrakan karena Law sebelumnya bilang bahwa ia hanya memanfaatkan Mugiwara saja. Makanya Dovi terus bertanya, bagaimana bisa Law sepercaya itu pada Mugiwara? Dengan keadaan kritis, Law menjelaskan, semua itu karena ia tahu kalau marga D pasti akan mendatangkan badai lagi. Tanpa basa-basi lagi, Dovi langsung menghajar Law tanpa ampun. Balik ke Luffy, ia akhirnya menanyakan tujuan Zoro menemuinya. Si Zoro malah bilang kalau Luffy keterlaluan karena tak memberitahu ada pertandingan semacam ini. Luffy enak bisa ribut, sedangkan dirinya lari-larian kayak orang bodoh seharian. Pembicaraan mereka juga diam-diam terdengar oleh Angkatan Laut. Sehingga anggota Marine itu langsung melaporkan keberadaan Mugiwara dan krunya pada wakil Admiral Bastille. Rasa curiga Bastille pun terungkap.
Pantas saja pemenang blok C sangat kuat. Ternyata ia adalah Luffy. Tapi Bestial bersabar untuk tak langsung menangkapnya. Ia berpikir akan lebih baik jika menunggu peserta lain di dalam Colosseum. Jika mereka membuat kekacauan dengan menangkap Mugiwara, maka mereka yang di dalam akan tahu bahwa Angkatan Laut sedang beroperasi. Salah seorang Marine yang mendata siapa saja peserta Colosseum mengatakan bahwa Don Chinjau sudah tereliminasi. Tapi ia kebingungan mengapa menulis nama Sai, Bu Abdullah, dan lainnya. Ia bingung pada dirinya sendiri, mengapa mencatat nama-nama itu ke daftar buronan mereka. Saat ia menanyakan hal serupa pada Bestial, ternyata Bestial juga tak mengetahui nama mereka. Begitu juga dengan anggota yang lain. Bahkan buruknya, ia juga kebingungan siapa yang akan mereka tangkap saat ini. Balik ke Luffy. Kinemon akhirnya menghubungi Sanji, sedangkan si Luffy malah santai-santai aja ketika Zoro memberitahu Colosseum sudah dikepung Angkatan Laut. Setelah Sanji mengangkatnya, Chopper pun langsung menghubungi tim Usopp. Setelah diangkat, akhirnya mereka semua terhubung, kecuali Law. Mereka pun saling bertukar informasi. Sanji, Nami, Chopper, Brook, Momo, dan Caesar aman di kapal Sunny. Kinemon, Zoro, dan Luffy juga sudah bersama. Begitu juga dengan Usopp, Franky, dan Robin. Franky pun berbicara bahwa mereka sedang bersama pasukan Raja Riku dan para kurcaci. Selain itu, ia mengingatkan Luffy soal prajurit mainan yang mereka temui di depan Colosseum. Yang ternyata, ia adalah komandan dari pasukan ini dan akan memerangi Doflamingo hari ini juga. Tentu saja Luffy ingat, bahkan nyatanya ia ada hubungannya dengan Rebecca yang ia temui. Pokoknya Luffy dan Franky saling bertukar informasi, Franky dengan prajurit mainan itu dan Luffy mengenai Rebecca sendiri. Franky pun mengatakan sesuatu yang serius pada Luffy bahwa ia sepertinya tak bisa mengikuti rencana Law. Yang mana rencananya adalah menghancurkan pabrik lalu membiarkan Doflamingo hidup dan akan menggunakannya untuk menjatuhkan Kaido. Jika mereka hanya melakukan itu saja, bagaimana dengan para pasukan yang sudah bersiap menjatuhkan Doflamingo? Negeri yang awalnya mereka lihat bahagia ternyata memiliki sisi yang sangat gelap. Mereka saat ini telah siap bertarung sampai mati untuk menyingkirkan sisi gelap itu. Maka dari itu, Franky tak bisa berdiam diri saja. Apapun yang akan dikatakan Luffy sekarang tak akan membuat Franky berhenti untuk ikut bertarung bersama mereka. Mendengarnya, Luffy langsung merebut Nen Mushi dari Kinemon. Ia pun langsung memerintah Franky untuk mengamuk saja sesuka hatinya. Mendengar kaptennya yang super perhatian, mereka semua pun jadi bersemangat. Bahkan sampai Sanji saja berniat kembali ke Dressrosa. Tiba-tiba saja ada ledakan besar di pusat kota Dressrosa. Saking besarnya, Fujitora sampai mengetahui hal itu. Luffy dan semua krunya juga mendengar getaran itu. Yang tiba-tiba saja, Law terlempar tepat di depan Luffy. Bestial juga langsung mendekat ke arah pertempuran. Tanpa basa-basi, Luffy langsung menembak Law di depan semua orang. Tentu saja, kru Mugiwara yang berada di dua tempat berbeda langsung panik dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Setelah itu, Luffy meminta maaf pada para penduduk yang menyaksikan itu. Lalu mengatakan bahwa orang yang sedang ia hajar adalah si Chibukai yaitu Law. Dan buruknya lagi, Luffy menyalahkan penyebaran berita palsu penurunan tahtanya itu pada Law sendiri. Maka dari itu, para penduduk langsung bersorak. Luffy yang marah langsung berteriak pada Luffy. Sudah seharusnya ia melakukan hal ini pada Law. Karena di masa lalu, Law adalah anak buahnya. Zoro dan Kinemon akhirnya turun tangan. Kinemon berniat membawa Law, dan Zoro berusaha menahan Luffy. Kinemon juga sembari berlari mengabarkan kejadian soal Law pada kru yang lain. Namun saat Zoro menyerang Luffy, Fujitora malah datang. Tentu saja Zoro mengenalnya. Apalagi firasat Zoro sebelumnya benar.
Zoro dan Kinemon berhasil dijatuhkan. Saat Luffy hendak membantunya, ia malah terkulai lemas akibat besi kolosium itu terbuat dari batu laut. Zoro yang kekuatannya memang nggak ngotak melawan gravitasi Fujitora dan bisa melancarkan serangan balik. Kinemon juga memberitahu bahwa sekarang Doflamingo sedang bersama seorang admiral. Luffy akhirnya membawa Lau dan mengatakan sesuatu pada Fujitora. Luffy juga meminta ngobrol dengan Fujitora. Jika ia bersedia bekerja sama, maka mereka semua akan jadi miliknya. Semua penduduk juga sudah dievakuasi. Maka dari itu, para bawahan Fujitora langsung mengepung Zoro dan Kinemon. Setelah muterin Kolosium, si Zoro meminta Luffy untuk buru-buru keluar dari sana. Luffy juga mengiyakannya, apalagi sebelumnya Law seperti mengatakan sesuatu, jadi ia belum sepenuhnya mati. Secara kebetulan, tim Sanji dan lainnya berteriak. Tentu hal itu membuat panik Luffy dan lainnya. Yang ternyata Nami dan lainnya panik karena di belakang Sunny ada Queen Mama Shanter alias kapal Big Mom. Luffy juga semakin cemas pada teman-temannya. Ia terus berusaha berkomunikasi dengan Sanji dan lainnya. Karena para angkatan laut terus berdatangan, Zoro meminta Luffy berlari sembari terus berkomunikasi dengan mereka. Sanji juga mengatakan bahwa di sana ada dua orang yang berada di pulau manusia ikan, yaitu Pekoms dan Tamago. Melihat adanya sesar di kapal Mugiwara, Pekoms dan Tamago pun jadi mengincar mereka. Kepanikan juga terasa sampai tim Usopp, apalagi pas di manusia ikan si Luffy malah menantang Big Mom. Sanji juga sadar bahwa banyak yang mengincar Caesar. Caesar juga panik, ia tak mau ditangkap Big Mom, apalagi Big Mom mengincar Caesar karena ia banyak mengambil dana penelitian dari Big Mom. Keadaan juga semakin memburuk ketika kapal Big Mom mengerahkan meriamnya pada Sunny. Akhirnya, Sanji berusaha menahan setiap serangan, sedangkan Brook berusaha mengendalikan kapal. Franky juga meminta Sanji untuk tak usah ke Dressrosa dengan membawa Yonko, karena pastinya keadaan akan semakin chaos. Luffy juga baru tahu sekarang bahwa negosiasi Law gagal, makanya Caesar dibawa lagi ke kapal mereka. Akhirnya, Nami pun angkat bicara. Menurutnya, lebih baik mereka tak perlu kembali ke Dressrosa sekarang. Ada 3 kartu yang mereka perebutkan dengan Doflamingo. Yang pertama Caesar, kedua Pabrik Smile, dan ketiga adalah Momo. Mereka belum menghancurkan Pabrik Smile, jadi kartu itu masih dipegang oleh Dovi. Tapi mereka mempunyai 2 kartu sisanya di sini. Lo juga sudah habis-habisan bertarung demi mempertahankan 2 kartu ini. Dan pastinya lo memberikan mereka waktu untuk menghancurkan Pabrik Smile-nya. Jadi akan sia-sia jika mereka kembali ke Dressrosa, karena semua rencananya bisa gagal. Luffy mengerti, ia pun mengutus krunya yang berada di Sunny itu lebih dulu ke Pulau Zou. Sanji juga meminta izin Luffy selaku kaptennya, yaitu melancarkan serangan balik pada kapal Big Mom. Begitu juga dengan Franky, ia akan meneruskan tugasnya untuk menghancurkan Pabrik Smile. Sekarang kru Mugiwara terpencar menjadi 3 bagian dan mereka pun melakukan tugasnya masing-masing. Sedangkan di dalam Kolosium sendiri, ada seseorang yang berjalan masuk ke dalam. Balik ke Bellamy, ia sedang dihajar oleh Dellinger habis-habisan. Bellamy jelas tak mempercayai ini, karena ia telah mengabdi untuk Doflamingo sendiri.
Ia juga berusaha melawan Dillinger, namun kekuatannya tak mampu melukainya. Dillinger juga menegaskan bahwa keluarga mereka tak membutuhkan orang pecundang seperti Bellamy. Masih belum percaya, Dillinger mengatakan itu Bellamy berusaha kabur. Namun tetap saja Dillinger bisa mengejarnya. Saat Dillinger hendak membunuhnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Bellamy, tiba-tiba Barto menyelamatkan Bellamy dengan kekuatan barriernya. Tentu saja Dillinger kesal. Ia terus berusaha memecahkan pertahanan mutlak Barto, tapi sangat keras sampai kakinya sendiri berdarah-darah. Tiba-tiba saja Dillinger dihubungi oleh Diamante. Diamante memerintah Dillinger untuk meninggalkan Bellamy saja dan melindungi rumah mainan. Mendengar suara Diamante sendiri, Bellamy juga berpikir bahwa benar dirinya telah dibuang. Karena perintah dan tak bisa menghancurkan barrier Barto, akhirnya Dillinger pergi sambil emosi. Sedangkan Bellamy sendiri benar-benar terpuruk. Ia jadi teringat saat Dovi memintanya untuk menang di turnamen agar diangkat jadi anggota eksekutif Don Quixote. Akibat kekalahannya dan tak mampu membunuh Mugiwara, ia akhirnya dihianati oleh orang yang ia idolakan sendiri. Barto yang tahu Bellamy menangis berniat membantunya ke ruang medis, dan Bellamy terus meneteskan air mata karena sekarang sudah kehilangan alasannya untuk hidup. Apalagi saat di arena sebelumnya. Ia juga berniat membunuh semua lawannya. Barto menimpalinya bahwa jika dua atau lebih pria bertarung secara jantan di arena, maka mereka sudah berteman. Makanya ia tak akan meninggalkan temannya. Jelas si Barto ini ngikutin role modelnya yaitu Luffy. Beralih ke Taman Bunga, si komandan alias mainan prajurit akhirnya mengungkapkan strategi perangnya. Strategi ini dinamai SOP. Sebelum itu di bawah tanah nanti ada ruang yang sangat besar dan tak diketahui siapapun. Dan di bawah sana juga terdapat pelabuhan perdagangan ilegal dan sebuah pabrik misterius. Di sanalah teman-teman yang jadi budak dipekerjakan. Mereka yang diubah jadi mainan dipaksa bekerja tanpa henti. Begitu juga dengan suku Tontata yang diperbudak di sana. Mereka akan menyusup ke sana melalui terowongan yang sudah mereka gali selama bertahun-tahun lalu menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka akan menghancurkan seluruh bangunan di sana dan menjatuhkan keluarga Doflamingo. Begitulah tujuan akhir rencananya, tapi tentu saja nggak akan semulus yang mereka pikirkan. Selain itu, ada satu anak buah Doflamingo yang telah mengubah mereka jadi mainan, dan mereka harus membuat pingsan orang itu, karena orang itu adalah pengguna buah iblis hobi-hobi. Yang artinya, jika pengguna buah iblis itu pingsan, maka semua manusia yang telah diubah jadi manusia akan kembali jadi manusia. Dan orang-orang yang lupa dengan mereka akan kembali mengingatnya. Dengan begitu, seluruh mainan di Dressrosa akan kembali menjadi manusia. Tapi setelah itu semua dilakukan, akan sekeos apa nantinya? Apa yang akan dilakukan Doflamingo dan juga Angkatan Laut? Yang bisa mereka pastikan adalah negeri ini akan berada dalam kepanikan. Pengguna buah iblis itu juga katanya berada di pelabuhan perdagangan bawah tanah. Ia bernama Sugar. Ia bisa mengubah apapun menjadi mainan hanya dengan menyentuhnya. Tubuh Sugar seperti anak kecil. Karena setelah memakan buah iblis itu, pertumbuhannya terhenti. Dia juga adalah tokoh penting, makanya selalu dilindungi oleh anggota eksekutif tertinggi yaitu Treble. Makanya dari itu strategi ini disebut SOP yang artinya Sugar Operation Panic. Mendengarnya membuat Usopp dan Franky jadi bersemangat. Sementara itu, Luffy masih mencari jalan keluar dari Colosseum, sedangkan Barto membawa Bellamy. Ia juga mengatakan mimpinya yaitu menjadi pengikut Luffy Senpai. Secara kebetulan Luffy bertemu dengan Barto. Tentu saja si Barto lagi-lagi kaget sampai kayang. Luffy juga berterima kasih pada Barto karena mempertemukannya dengan Zoro. Selain itu, sekarang ia harus pergi tapi nggak nemu jalan keluar. Kata Bellamy, tak ada jalan keluar di Colosseum ini. Begitu kontestan masuk, tak akan bisa keluar. Jadi gak berguna nyari jalan keluarnya. Luffy pun memohon untuk memberitahukan Bellamy jalan keluar. Karena setahu Luffy, si Bellamy ini anak buah Doflamingo. Padahal belum sama sekali. Bellamy pun akan mengajak Luffy untuk keluar, tapi kemungkinan berhasilnya kecil. Ia juga mengungkapkan tak akan pernah mengkhianati Doflamingo. Si Luffy malah iya-iya aja. Barto juga menanyakan soal Mera-Mera Nominya.
Tapi kata Luffy tak ada pilihan lain, karena teman-temannya sedang dalam bahaya. Maka dari itu, Barto bersedia mendapatkan buah merah-merah itu dan nantinya akan diberikan pada Luffy. Tiba-tiba saja ada pria yang berjalan ke arah Luffy. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tak akan membiarkan buah merah-merah itu jatuh ke tangannya. Barto lagi-lagi tersulut emosinya. Ia membeberkan bahwa buah iblis itu adalah milik kakaknya Luffy, yaitu Ace. Si Luffy yang awalnya hendak marah kagak jadi setelah pria itu melepas topinya. Alangkah kagetnya Luffy karena pria itu adalah kakaknya yang lain alias Sabo. Luffy langsung mewek karena selama dia hidup, Luffy dan Ace tak pernah tahu bahwa Sabo masih hidup sampai sekarang. Singkat cerita, Luffy, Zoro, dan Kinemon nyamar jadi mainan dan kabur dari sana. Si Luffy juga masih terus-terusan menangis soal Sabo. Padahal si Zoro udah nanya dari tadi siapa sih yang lu tangisin. Tapi si Luffy kagak ngejawab. Sambil mewek, Luffy mengatakan bahwa buah merah-merah sekarang berada di orang yang tepat. Sabo sendiri, ia menggantikan Luffy dan menggunakan pernak-pernik Lucy. Di sisi lain kota, wanita bernama Koala dari pasukan revolusioner menghubungi Sabo. Ia juga tampaknya mengenal Robin. Si Sabo juga mewek karena udah lama banget kagak ngeliat adiknya ini. Koala juga mengingatkan Sabo, apa jadinya jika saat itu Sabo ikut menyelamatkan Ace di Marineford. Sembari berjalan, Sabo bergumam bahwa ia harus melanjutkan tekad saudaranya sendiri, yaitu Ace. Dan Barto jadi pengawal pribadi Sabo. Dalam pelariannya, si Luffy sedih, bahkan ia sempat mengingat masa lalu bersama saudaranya. Di taman bunga sendiri, semua sudah siap dan tinggal berangkat. Pasukan Yellow Kabu dan Pink Bee juga pergi duluan. Pasukan Leo juga lewat darat. Tapi sayangnya jalur rahasia menuju pelabuhan itu terlalu sempit, khususnya untuk Franky yang besar. Akhirnya si prajurit mainan memberikan solusi bahwa Franky harus langsung pergi ke rumah mainan. Rumah mainan itu sendiri berada di bawah bukit di mana istana berada. Setiap malam para mainan menuju ke sana dan manusia tak diizinkan ke sana. Di sana juga terdapat jalur ke bawah tanah. Melalui jalur itu semua mainan dipaksa bekerja semalaman, yang artinya para mainan tak pernah istirahat dan selalu kelelahan. Franky pun akhirnya setuju. Ia akan membuat kekacauan di sana. Jadi ini bisa menguntungkan situasi. Saat Franky jadi pusat perhatian karena mengacau, maka prajurit dan lainnya yang lewat jalur rahasia akan lebih mudah untuk mengurus Sugar. Singkatnya, Franky sampai di rumah mainan. Semua penjaga juga tahu bahwa ia adalah cyborg Franky dari kru Mugiwara. Para kerocok pun akhirnya memanggil atasan mereka, yaitu Senor Pink. Tanpa basa-basi, si Franky langsung memberi mereka serangan. Tentu saja laporannya sampai ke Doflamingo yang sedang bersama Fujitora. Tapi Fujitora tampaknya meminta waktu sebentar dan pergi. Sementara itu, Treble sendiri berpikir kelompok Mugiwara hanya menyerang pabriknya saja. Jadi ia terus menjaga Sugar sebagai aset pentingnya. Di sisi Usopp dan Robin sendiri, mereka lewat jalan rahasia bersama para kurcaci dan digotong oleh mereka. Mereka juga sudah mendapat informasi bahwa Franky sudah mulai mengacau. Si prajurit mainan juga memberitahu bahwa di sana ada 4 penjaga eksekutif. Mereka adalah para pasukan Diamante. Yang mana win rate di Colosseum aja 100%, yang artinya tak terkalahkan. Di sisi Franky sendiri, ternyata Senor Pink tak terkena serangan Franky. Malahan ia seakan berenang di trotoar.
Maka dari itu si Frankie bingung kemampuan macam apa si Senor Pink ini. Balik ke Usopp dan Robin, Leo menjelaskan bahwa ada sekitar 10 anggota eksekutif Don Quixote yang memimpin 2.000 pasukan. 3 di antaranya adalah petinggi mereka di bawah Doflamingo. Yang pertama adalah Treble, sebagai petinggi pasukan berkemampuan khusus yang diisi oleh Treble, Violet, dan Giola. Kedua adalah Diamante, sebagai petinggi pasukan petarung yang diisi oleh Lauji, McVice, Senor Pink, dan Dellinger. Dan ketiga adalah Pika, sebagai petinggi pasukan unit penyerang yang diisi oleh Gladius, Buffalo, dan Baby Five. Selain mereka, ada juga eksekutif yang lain seperti Vergo dan juga Monet. Di arena sendiri, Battle Royale semakin intens dan banyak yang tereliminasi. Rebecca saja sekarang sampai berduel dengan petarung kuat yaitu Sulaiman. Mereka pun akhirnya sampai di pabriknya. Di sana suasananya berisik seperti di PT-PT Cikarang. Para pasukan yang mengawasi mainan bekerja juga sangat keras. Mereka sampai membuang mainan itu jika mereka tak memenuhi target harian. Robin dan Usopp setelah melihat lebih luas juga bereaksi sama. Suasana perbudakannya sangat terasa. Balik ke Colosseum, Rebecca akhirnya berduel sengit dengan Sulaiman. Di sisi lain, singa Agio juga kalah oleh Orlumbus. Para petarung juga semakin sedikit. Kandidat kuat seperti Cavendish, Damask, dan Mumi juga masih bertahan. Rebecca sendiri cukup kewalahan oleh Sulaiman, karena teknik berpedang Sulaiman juga tak sembarangan. Dan saat Sulaiman hendak menghabisi Rebecca, Agilia mengorbankan dirinya agar Rebecca bisa selamat dan melaju ke final. Pada akhirnya Agilia tereliminasi oleh Sulaiman. Saat sebelum pingsan, Agilia meminta Rebecca untuk ke final apapun yang terjadi. Maka dari itu, si Rebecca kembali bersemangat. Di sisi Luffy sendiri, ia awalnya khawatir pada Law, tapi buruknya lagi si Zoro nyasar lagi anjir. Awalnya Kinemon berniat mencarinya, namun si Luffy menyarankan mereka untuk terus ke tujuan daripada nyari si Zoro. Di sisi Zoro, ia lagi-lagi dimarahi oleh Wika karena malah belok dikala teman-temannya lurus. Kebetulan ada bocah-bocah yang main karena nganggep Zoro adalah mainan. Awalnya Zoro diem aja, tapi pas anak-anak itu mau main-main sama pedang Zoro, si Zoro langsung noyor anak itu. Bocah itu pun nangis karena merasa diperlakukan tak baik oleh mainan. Makanya warga sekitar dan polisi langsung ngeburu Zoro. Ujung-ujungnya Doi bisa bareng lagi sama si Luffy dan Kinemon. Luffy juga baru pertama kali melihat Wika. Maka dari itu, Wika sekarang akan menjadi pembimbing mereka bertiga untuk menuju pintu masuk istana. Karena menurut Wika, operasi para pasukan sudah dimulai. Di pelabuhan perdagangan ilegal, Usopp, Robin, dan Leo kembali diskusi. Katanya komandan prajurit sudah bergerak lebih dulu. Setelah strategi SOP berhasil dilakukan, maka rencananya si prajurit mainan akan langsung membunuh Doflamingo ketika lengah. Makanya Leo meminta petunjuk atau arahan pada Usopp untuk memulai rencana menghabisi Sugar. Jelas saja si Usopp cuma bisa melongo ketika para pasukannya bergantung padanya. Akhirnya peta lokasi pun digelar. Katanya seluruh jembatan di bawah tanah bisa digerakkan. Dan di menara sana adalah tempat para eksekutif. Tentu saja pasti Sugar ada di sana.
Kocaknya, Usopp dan Robin ketahuan oleh dua penjaga. Maka dari itu, Leo langsung bergerak untuk melucuti mereka dan membuatnya pingsan. Setelah dilucuti, akhirnya Usopp dan Robin memakai baju mereka berdua. Si Usopp juga dipuji oleh para kurcaci karena saat ketahuan langsung pura-pura ketakutan. Padahal Usopp takut beneran anjir. Setelah semua itu, si Usopp lagi-lagi pede dan memimpin pasukan Leo, sehingga Leo dan lainnya pun langsung menuju menara eksekutif. Para pasukan yang berada di pelabuhan itu juga buru-buru naik lift, karena kabar soal Frankie yang mengacau di rumah mainan sudah tersebar luas. Si prajurit bersama pasukan Bian dan Kabu juga bersembunyi di lift itu. Si prajurit pun bersedia keluar dan bertarung untuk mengambil alih liftnya. Dengan kecepatannya, si prajurit berhasil mengalahkan sebagian dari mereka. Balik ke Kolosium, di sana keadaan malah tiba-tiba sepi. Hal itu dikarenakan secara tiba-tiba semua peserta Blok D dikerubuti asap. Dan setelah asap itu menghilang sedikit demi sedikit, semua pesertanya gugur. Tapi tiba-tiba saja ada yang berdiri. Orang yang masih berdiri di sana ternyata Rebecca sendiri. Tentu saja semua penonton dan MC pun jadi malas dan malah menyorakinya. Beberapa penonton juga bersorak untuk memeriksa Rebecca karena mereka kira Rebecca telah berbuat curang. Tentu saja semua orang jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Wakil Admiral Bastille juga beropini bahwa itu semua terjadi karena tebasan angin Rommel. Ada insiden misterius yang terjadi di kerajaan Rommel. Banyak orang yang bilang ada banyak orang yang tertebas setiap malam. Angkatan laut pun dikirim ke sana dan mereka malah tertebas habis. Yang mereka temukan hanyalah angin berwujud manusia yang dikenal dengan Hakuba. Ia belum tertangkap sampai sekarang, bahkan setelah ia meninggalkan kerajaan Rommel, Hakuba terus meneror orang-orang di berbagai kota. Tapi di mana Hakuba menampakkan diri, di sana selalu ada bajak laut. Di sisi Rebecca sendiri, ia memperhatikan Cavendish yang sedang tertidur. Ternyata kejadian sebelumnya saat Rebecca berduel dengan Sulaiman, si Cavendish bertindak aneh. Bahkan saat Sulaiman menebasnya, Cavendish bergerak secepat angin. Saking anehnya, ia malah tertidur dan jadi santapan hangat petarung lain. Namun, Cavendish tiba-tiba tersenyum ganas dan bergerak secepat angin untuk mengalahkan semua orang. Untungnya Rebecca berhasil menghindar dan hanya helmlah yang jadi korbannya. Semuanya pun berakhir, Cavendish juga malah lanjut tidur. Begitu juga yang disampaikan Bastille. Hakuba adalah kepribadian lain dari Cavendish yang bangkit saat dia tidur. Karena Hakuba melakukan tindak kriminal, tak ada pilihan lain bagi Cavendish kecuali berlayar ke laut dan menjadi bajak laut. Awalnya salah satu Marine mengasihani Cavendish, tapi Bastille menambahkan bahwa Cavendish sendiri malah menikmati hal itu dan mengambil keuntungan dari simpati orang lain. Cavendish memang pendekar pedang hebat, tapi Hakuba jauh lebih kuat darinya. Makanya dari itu, ketika Cavendish tidur, Battle Royale jadi makanan empuk untuk Hakuba. Balik ke Kolosium, semua orang tak terima Rebecca menang dan memaksa Rebecca untuk diperiksa. Namun si MC mengatakan bahwa sebenarnya mereka para petugas sudah memeriksa berkali-kali sebelum pertandingan. Bahkan persenjataan yang Rebecca pakai sudah dipastikan tumpul oleh petugas. Jadi pekerjaan mereka bukan memanipulasi fakta serta mencurangi kemenangan seseorang. Di sisi Sabo dan Barto juga berkomentar, walau Barto tak melihat apapun, tapi Sabo menjelaskan padanya. Makanya lagi-lagi si Barto senang pada kakak idolanya ini.
Pada akhirnya Rebecca tetaplah jadi pemenang blok D. Balik ke depan rumah mainan, si Frankie masih saja berusaha menyerang Senor Pink walau ia terus-terusan berenang. Tentu saja pertarungan mereka malah kebanyakan bacot karena Senor Pink ini kagak nyerang-nyerang dan malah ngomong mulu. Di sisi istana, si Dovi menyaksikan kemenangan Rebecca yang nyatanya Raja Riku ditahan olehnya. Dovi juga mengatakan bahwa anak Raja Riku yaitu Violet telah berkhianat padanya sekarang. Alasan Riku mengikuti turnamen untuk buah iblis karena berita bohong Dovi soal penurunan tahtanya. Setelah mendengar itu, Riku jadi memiliki gairah untuk merebut kembali yang ada di negara ini. Selain itu, Dovi juga mengungkapkan bahwa Violet bukan orang yang sembarangan. Makanya, Dovi merasa pengkhianatannya seperti sudah direncanakan. Terlebih ada seorang rookie yang datang untuk menantangnya dan seorang Shichibukai. Apalagi orang yang memiliki darah iblis yaitu Mugiwara juga sedang berada di negara ini. Makanya Dovi berpikir, si Violet menginginkan Dovi jatuh ke tangan aliansi Law dan Luffy. Tapi semuanya akan digagalkan juga karena Dovi telah menghajar Law dan menjebak Luffy di Colosseum. Paling banter sisa-sisa kru Mugiwara. Kayak Frankie yang mungkin gak akan bisa ngalahin anggota eksekutifnya. Atau Zoro, Kinemon, Robin, dan Sogeking yang Dovi rasa mereka nggak akan pernah mencapai tujuan mereka yaitu ke bawah tanah. Dovi berpikir rencana mereka sudah dipastikan gagal. Di sisi Usopp dan Robin, ia berhasil menyamar jadi anak baru. Untungnya senior di sana mau memandu mereka dan membuat Leo bisa bergerak. Di depan gerbang istana, Luffy, Zoro, dan Kinemon juga diberikan penjelasan oleh Wika sebagai tim pengintai Tontata. Katanya istana, rumah mainan, dan pelabuhan perdagangan di mana pabrik Smile berada semuanya terhubung. Jadi jika mereka bisa masuk istana, mereka bisa ke rumah mainan dan juga ke pabriknya langsung. Dan untuk mencapai pabriknya, mereka harus melewati istana dan rumah mainan dulu. Selain itu, para pasukan Tontata juga pasti sudah sampai di pelabuhan karena lewat jalan rahasia. Jadi intinya mereka harus ke istana dulu. Nah, akhirnya mereka berempat pun sampai di lift untuk naik ke istana kerajaan. Tentu saja di sana dijaga ketat. Si Luffy juga udah siap buat ribut. Untungnya seseorang di sana telah menunggu mereka. Yang nyatanya ia adalah Violet yang akan membantu mereka ke istana.